Materi kali ini yang akan dibahas yaitu mengenai salah satu desain eksperimen yang disebut Latin Square atau juga disebut rancangan bujur sangkar Latin. Selain rancangan bujur sangkar Latin, nanti juga ada satu rancangan yang akan saya bahas, dan ini masih erat kaitannya dengan rancangan bujur sangkar Latin atau Latin Square. Nah, sebelum kita bahas apa itu rancangan bujur sangkar Latin, di sini saya mau review dulu mengenai beberapa rancangan yang sudah pernah kita bahas. Rancangan yang pertama yang sudah pernah kita bahas adalah rancangan dengan satu faktor, atau istilah lainnya ini belum sempat saya berikan ya. Jadi salah satu desain eksperimen yang paling sederhana di mana kita hanya memiliki satu faktor, itu juga disebut rancangan acak lengkap atau kita singkat RAL. Nah, kriteria kapan kita menggunakan rancangan acak lengkap atau rancangan dengan hanya satu faktor ini biasanya kita lakukan ketika kita memiliki, ya pastinya ada faktor pengganggu atau nuisance faktor ya, tapi faktor pengganggu ini sifatnya dia bersifat tidak dapat dikontrol dan juga tidak diketahui. Jadi ketika faktor pengganggunya ini tidak diketahui dan tidak dapat dikontrol, salah satunya adalah dengan cara pengacakan atau randomization. Nah, ketika faktornya bersifat seperti itu ya, jadi tidak dapat dikontrol dan tidak diketahui, desain yang paling sederhana kita gunakan adalah rancangan acak lengkap. Jadi di sini diasumsikan bahwa eksperimen atau unit eksperimen yang kita gunakan itu bersifat homogen. Kemudian di sini juga diasumsikan bahwa keragaman atau variabilitas dari variabel respon yang kita amati itu semata-mata bervariasinya variabel respon itu hanya disebabkan oleh treatment. Kemudian rancangan yang kedua ini yang sudah kita bahas juga, yaitu rancangan acak kelompok lengkap atau kita sebut juga completely randomized block design. Nah, kapan kita menggunakan rancangan acak kelompok lengkap? Ini biasanya kalau ada faktor pengganggu yang sifatnya bisa kita kontrol dan juga diketahui. Jadi kalau faktornya ini diketahui, kita bisa melakukan atau mengatasinya dengan cara blocking. Artinya unit eksperimen, jadi objek penelitian kita itu kita kelompokkan ke dalam kelompok yang sifatnya homogen. Jadi ketika kita punya beberapa unit eksperimental atau objek penelitian yang sifatnya bervariasi atau heterogen, kita kelompokkan unit eksperimental itu ke dalam satu kelompok, dalam beberapa kelompok di mana masing-masing kelompok itu objek penelitiannya dia bersifat homogen. Nah, rancangan acak kelompok lengkap inilah yang tepat kita gunakan ketika kita memiliki satu faktor pengganggu yang nanti kita kelompokkan ke dalam beberapa kelompok yang sifatnya sudah homogen. Jadi dalam hal ini bervariasinya respon variabel itu semata-mata bukan hanya karena treatment, tapi ada faktor lain, yaitu faktor kelompok atau faktor blok. Nah, di dalam rancangan acak kelompok lengkap ini kita katakan juga, kita sebut pengelompokannya satu arah, karena faktor yang kita gunakan atau kita libatkan di dalam rancangan atau bloknya itu hanya terdiri dari satu faktor. Nah, kemudian rancangan acak kelompok lengkap ini bisa kita perluas ke dalam rancangan yang kita sebut rancangan bujur sangkar Latin, di mana pengelompokannya bukan lagi bersifat satu arah tetapi bersifat dua arah. Artinya di sini kita mau melibatkan ada dua faktor pengganggu yang mau kita eliminasi pengaruhnya terhadap respon variabel yang kita amati. Jadi dalam hal ini ciri-ciri kapan menggunakan rancangan bujur sangkar Latin itu asumsinya mirip dengan rancangan acak kelompok lengkap. Jadi pertama kita punya unit eksperimen yang sifatnya heterogen. Nah, untuk mengeliminasi sifat heterogenitas tersebut, kita buat unit eksperimental kita ke dalam kelompok-kelompok atau ke dalam beberapa blok. Dan dalam hal ini blocking yang kita lakukan atau blocking yang kita gunakan terdiri dari dua faktor. Nah, makanya disebut pengelompokan dua arah.
Nah, sebagai ilustrasi di sini saya punya suatu penelitian atau suatu desain di mana di sini kita mau menguji emisi gas buang dari suatu mobil. Misalkan di sini kita punya eksperimen yang dilakukan ada terdiri dari 4 supir dan 4 mobil dari tipe yang sama yang kita libatkan di dalam uji emisi gas dari mesin mobil. Nah, walaupun jenis mobilnya itu sama, perbedaan antara mobil satu dan mobil yang lainnya itu mungkin terjadi ya, ada perbedaan antara mobil satu dengan yang lainnya, misalkan di dalam performa mesin. Begitu juga ketika kita berbicara supir, walaupun ada 4 orang supir yang akan menyetir dan katakanlah mereka menyetir dengan kemampuan yang terbaik di dalam penelitian ini, tapi tetap saja perbedaan secara sistematis akan muncul dari satu supir ke supir yang lain. Nah, dalam hal ini kita ingin membuang variabilitas karena mobil dan juga kita ingin membuang variabilitas karena supir ketika kita mau membandingkan besarnya emisi gas buang yang dikeluarkan oleh suatu mobil. Jadi dalam penelitian ini ada 2 blocking yang kita gunakan. Yang pertama adalah berupa supir, kemudian blocking yang kedua adalah berupa mobil, di mana masing-masing blocking ini terdiri dari 4 level atau 4 kategori, ya, karena ada 4 supir dan ada 4 mobil. Kemudian treatment yang kita gunakan, yang mau kita bandingkan adalah 4 jenis bahan bakar mobil. Katakanlah kita sebut jenis bahan bakar A, B, C, dan D. Kemudian respon variabel yang mau kita ukur adalah jumlah emisi gas buang mobil. Nah, rancangan seperti ini itu dikenal dengan nama bujur sangkar Latin atau Latin square karena tata letak percobaannya itu berbentuk seperti bujur sangkar. Jadi kalau diperhatikan pada tabel yang saya berikan di sini, ini adalah tabel 4x4 ya. 4x4 makanya kita sebut bujur sangkar karena sisinya sama panjang. Jadi sisinya sama panjang. Di sini. Jadi yang ini ya tabelnya. Kemudian karena tata letaknya berbentuk bujur sangkar dan di sini kita punya 4 treatment, di mana treatmentnya ini saya notasikan dengan huruf Latin A, B, C, D. Makanya desain eksperimen seperti ini kita namakan disebut Latin square. Jadi Latinnya itu dari huruf Latin yang menyatakan treatment yang akan diuji, sedangkan square-nya itu menyatakan tabelnya ketika kita desain bentuknya itu seperti bujur sangkar. Setiap treatment yang kita gunakan di dalam rancangan bujur sangkar Latin itu hanya diberikan 1 kali untuk setiap baris dan juga untuk setiap kolom. Jadi sekarang kalau kita lihat contoh yang saya berikan di sini, misalkan kita melihat treatment B. Kalau kita lihat treatment B, di sini kita bisa perhatikan bahwa treatment B itu hanya muncul 1 kali di baris ke-1 dan juga hanya muncul sekali di kolom ke-2. Ya, jadi ini B ini hanya muncul sekali di baris 1 dan kolom 1, di setiap baris dan di setiap kolomnya. Contoh lain, misalkan saya mau melihat treatment C. C sama dengan 16 di sini. Ini juga sama, treatment C ini hanya muncul sekali pada kolom ketiga, ya, karena tidak ada lagi treatment C selain di baris ketiga dan kolom ketiga. Begitu juga kalau kita pandang, perhatikan baris ketiga, treatment C itu hanya muncul 1 kali, dan ini berlaku untuk setiap baris dan setiap kolom. Jadi setiap treatment itu hanya muncul 1 kali, baik di setiap baris dan setiap kolomnya. Rancangan bujur sangkar Latin ini mensyaratkan bahwa jumlah ulangan atau repetitionnya itu sama dengan jumlah treatment. Jadi kalau kita hitung di dalam tabel bujur sangkar ini kita bisa lihat pengulangan treatment A itu kalau kita hitung ada sebanyak 4 kali. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini bisa kita lihat, misalkan kita lihat treatment A di sini muncul
4 kali, pertama di kolom 1 baris 1, kemudian muncul di baris 4 kolom kedua, kemudian muncul di baris kedua kolom ketiga, dan terakhir muncul di baris ketiga kolom 4. Begitu juga dengan treatment lainnya. Jadi banyaknya pengulangan untuk masing-masing treatment itu sama banyaknya dengan jumlah treatment. Jadi ketika kita mau meneliti emisi gas, jumlah emisi gas berdasarkan 4 jenis bahan bakar mobil yang berbeda dari jenis A, B, C, dan D, maka kita harus mengatur bahan bakar mobil sehingga dalam satu baris dan satu kolom itu hanya ada satu jenis bahan bakar mobil. Nah, idenya di sini adalah bahwa Latin Square itu treatment diberikan secara random di dalam baris dan di dalam kolom. Ya, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, di mana treatment itu hanya muncul 1 kali di setiap baris dan setiap kolom. Latin Square ini merepresentasikan desain eksperimen ketika kita ingin mengontrol 2 blok, yaitu mengontrol variasi dari 2 arah yang berbeda. Jadi kalau kita kembali ke contoh ini, blok yang kita gunakan ada 2 blockingnya, yaitu supir, kemudian blocking yang kedua adalah jenis mobilnya. Nah, tujuannya apa kita membuat ada 2 blocking ini? Ya, tujuannya adalah kita mau membuang 2 sumber variabel pengganggu yang berasal dari 2 blocking tersebut, dua blocking tersebut. Nah, kita bisa lihat bahwa 2 faktor blocking ini, pertama dari faktor supir yang kita susun dalam baris dan juga faktor mobil yang kita susun dalam kolom, itu bersifat ortogonal terhadap treatment. Artinya ortogonal ini menyatakan bahwa untuk setiap 2 kolom, semua kombinasi dari setiap level faktor yang memungkinkan muncul itu hanya muncul 1 kali. Ya, jadi semua kombinasi level dari supir, dari kategori supir, mobil, dan BBM itu hanya muncul 1 kali, dan semua kombinasi yang memungkinkan itu muncul. Makanya disebut desain ortogonal. Nah, konsep ortogonal ini cukup penting di dalam desain eksperimen karena ortogonal ini menyatakan mengenai independen. Jadi independen di sini memungkinkan, jadi ketika desainnya bersifat ortogonal atau independen, maka desain ortogonal ini memungkinkan kita untuk mengestimasi efek yang kita libatkan di dalam eksperimen itu secara independen. Jadi dalam hal ini maksudnya adalah estimasi masing-masing efek yang kita libatkan di sini. Berarti kan di sini kita punya 3 efek supir, mobil, dan BBM. Itu estimasinya tidak akan berubah jika salah satu efeknya itu kita buang dari model. Jadi ortogonal ini menjamin efek dari suatu faktor itu bisa diestimasi secara independen atau terpisah dari efek faktor lainnya. Nah, ini ilustrasi secara umum apa yang disebut dengan rancangan bujur sangkar Latin. Jadi secara umum desain bujur sangkar Latin itu bisa kita representasikan seperti dalam bentuk tabel atau matriks dengan jumlah baris dan kolom yang sama. Di sini kita notasikan dengan huruf P. Jadi di sini banyaknya treatment ada sebanyak P, kemudian banyaknya baris ada sebanyak P, begitu juga banyaknya kolom ada sebanyak P. Ya, jadi P ini menyatakan, dengan kata lain, P ini menyatakan banyaknya baris, banyaknya kolom, dan juga banyaknya treatment. Nah, ini salah satu ilustrasi ya untuk desain eksperimen untuk yang bersifat bujur sangkar Latin. Pertama, kalau treatmentnya hanya ada 4, ya berarti kita punya bujur sangkar Latin 4 kali 4. Dan ini hanya adalah salah satu ilustrasi dari bentuk bujur sangkar Latin ya, untuk 4 kali 4, 5 kali 5, kemudian di sini juga ada 6 kali 6. Idenya sama, bahwa setiap treatment
Untuk matriks atau tabel P kali P itu hanya muncul sebanyak 1 kali. Jadi di sini sekali lagi ini hanya ilustrasi dan ini bisa kita kembangkan untuk P yang lebih besar dari 6. Nah, ada bentuk bujur sangkar Latin yang standar. Standar dari bujur sangkar Latin itu yang paling sederhana kita susun, yang paling mudah disusun itu dengan menuliskan baris atau kolom pertama sesuai dengan urutan alfabet. Kebetulan contoh yang saya berikan di sini dia bukan merupakan standar bujur sangkar Latin ya, karena treatmentnya tidak kita tuliskan berurutan. Salah satu contohnya yang bersifat standar tadi kan sesuai definisinya, ini bentuk dari bujur sangkar yang kita tuliskan sesuai dengan urutan alfabet. Jadi kalau 4 kali 4 berarti kita tuliskan di baris pertama A, B, C, dan D. Jadi kita tuliskan berdasarkan urutan dari huruf Latin. Kemudian baris kedua ini mengikuti dari yang baris pertama, karena di atasnya adalah A, berarti urutan berikutnya adalah B. Dilanjutkan pada kolom berikutnya berarti ini B, C, D, E. Kemudian baris ketiga mengurutkan dari huruf yang sebelumnya di atasnya, berarti selanjutnya adalah C, berikutnya D, E, A ya. Oh maaf, ini berarti B, C, D bukan E. Kita kembali ke huruf awal ya, karena kan hanya ada 4 treatment. Berarti ini di baris ketiga berarti C, D, A, B. Berarti untuk yang baris terakhir, baris keempat, ini mengikuti huruf alfabet sebelumnya, berarti D. Kemudian karena D ini adalah treatment terakhir, berarti kita mengulang lagi dari awal, berarti D, A, B, C. Jadi inilah bentuk bujur sangkar Latin yang kita katakan standar. Jadi ini yang paling sederhana ketika kita cukup mengurutkan treatmentnya, mengurutkan treatment di dalam tabelnya itu sesuai dengan urutan dari huruf alfabetnya. Oke, nah sekarang saya akan bahas bagaimana model secara umum dari rancangan bujur sangkar Latin. Sebelumnya di sini sudah saya ringkas properti dari rancangan yang didesain dengan bujur sangkar Latin. Pertama, di sini blockingnya sesuai yang tadi sudah saya sebutkan, ini adalah blocking dengan 2 arah karena kita memiliki 2 faktor pengganggu atau ada 2 variabel blocking. Makanya disebut pengelompokan dalam 2 arah. Kita kelompokkan secara dalam baris dan juga kita kelompokkan dalam kolom. Kemudian properti yang kedua adalah ini yang sudah tadi dibahas, bahwa setiap baris dan kolom hanya mendapatkan 1 treatment. Jadi implikasinya ketika hanya ada 1 treatment di dalam 1 baris, di dalam setiap baris dan setiap kolom, maka jumlah treatment itu pasti akan sama dengan jumlah repetisi atau pengulangannya. Jadi jumlah pengulangannya akan sama dengan jumlah treatment. Model statistik yang bisa kita gunakan untuk memodelkan rancangan bujur sangkar Latin, idenya masih sama seperti model-model sebelumnya. Di sini yang saya tuliskan adalah dalam bentuk model efek. Ya, ini adalah model efek. Jadi ada satu penambahan variabel, yaitu di sini yang saya tambahkan adalah variabel beta. Sebelumnya kan kita punya alfa, ini adalah ketika kita berbicara rancangan acak kelompok lengkap, kita kan hanya punya mu, alfa i, theta j, dan epsilon. Di mana alfa i-nya itu merupakan blockingnya. Sekarang kan kita punya 2 blocking. Di sini parameter yang menyatakan blocking itu adalah alfa i, di mana alfa ini adalah efek blok pertama untuk level ke i. Sedangkan beta k ini adalah efek blok kedua untuk level atau untuk blok yang ke K, di mana masing-masing I, J, K itu nilainya bervariasi dari 1, 2, sampai P. Kemudian mu ini masih menyatakan hal yang sama, yaitu dia adalah total rata-rata secara keseluruhan. Dengan asumsi yang sama bahwa EIJK ini adalah
residual ya, residual dimana kita asumsikan dia berdistribusi normal dengan minnya 0, variansinya konstan, nilainya adalah sigma kuadrat. Kemudian berdasarkan model ini kita bisa mendapatkan 3 restriction, pembatasan di mana penjumlahan total efek baik untuk blok ke-1 alfa I jumlahnya 0, kemudian total efek untuk treatment juga sama dengan 0, kemudian total efek untuk blok kedua itu sama dengan 0. Nah, bagaimana cara melakukan analisis jika kita ingin menguji apakah ada perbedaan antara min treatment 1 dengan min treatment yang lainnya? Atau dengan kata lain, hipotesis yang kita uji seperti yang saya tuliskan di sini, berarti yang kita uji apakah efek treatmentnya, atau dalam hal ini kan kita notasikan dengan tau, apakah efek treatmentnya sama dengan 0 atau tidak. Karena kalau efek treatmentnya sama dengan 0, itu kan menyatakan bahwa tidak ada perbedaan min antara treatment 1 dengan treatment yang lainnya. Nah, idenya di sini adalah sama, kita coba partisi sum of square secara total, berarti ini kan yang kita sebut SST. Ya. Kita partisi sum of square secara total, ini secara matematika bisa kita turunkan. Nah, nanti sum of square secara total bisa kita partisi menjadi 4 komponen. Komponen pertama adalah sum of square baris, kemudian sum of square treatment, kemudian sum of square kolom, dan juga sum of square error. Di mana sum of square barisnya ini menyatakan perbedaan antara level antara baris ke-1 dengan baris yang lainnya di sekitaran nilai min total. Jadi kita punya indeks Y titik bar. Ini kan menyatakan min secara total, sedangkan YI titik bar ini adalah menyatakan min yang kita hitung pada baris ke I. Jadi dengan kata lain, sum of square baris ini menyatakan perbedaan antara min baris ke-1 dengan baris lainnya di sekitaran min total. Kemudian yang kedua, kita punya komponen sum of square treatment, di mana sum of square treatment ini diberikan rumusnya adalah sama ya, artinya karena di sini indeksnya adalah J treatment, berarti sum of square treatment ini menyatakan perbedaan min untuk setiap treatment 1 dengan treatment lainnya di sekitaran min total. Kemudian komponen ketiga ini adalah sum of square kolom, ini menyatakan perbedaan min antara kolom 1 dengan kolom lainnya di sekitaran min total. Sedangkan sisanya ini yang kita sebut sum of square error. Nah, hasil partisi dari sum of square total yang kita bagi ke dalam 4 komponen ini bisa kita ringkas ke dalam tabel ANOVA. Berarti di sini kita punya sumber variabilitas secara umum, sumber variabilitasnya ada 4 ya. Treatment, baris, kolom, dan error. Dimana kalau keempat komponen ini kita jumlahkan, kita sebut sebagai sum of square total. Kemudian karena dia bersifat ortogonal ya, karena desain matriks dari Latin square ortogonal, makanya derajat kebebasan masing-masing treatment, baris, kolom itu sama-sama P dikurang 1 atau banyaknya treatment dikurangi 1, sedangkan untuk error ini adalah P dikurang 1 dikali P dikurang 2. Kemudian masing-masing sum of square dari sumber variabilitas kalau kita bagi dengan derajat kebebasannya itu kan kita sebut min square. Nah, kemudian tujuan akhir kita kan mau menguji apakah ada perbedaan antara treatment, berarti kita bisa menciptakan indeks F0 di sini, di mana kita mau membandingkan variabilitas karena faktor treatment dibandingkan dengan variabilitas karena faktor error. Cara mengambil kesimpulannya ini masih sama ya, karena ini berdistribusi F0-nya, kita bisa membandingkan dengan titik kritis, di mana kalau kita ambil tingkat signifikasinya alfa, berarti derajat kebebasannya adalah sebesar derajat kebebasan sumber variabilitas dari treatment, yaitu P-1, dan sumber variabilitas karena error, ini sebesar P-1 dikurang P-2. Jadi kalau nilai F hitungnya lebih besar dari titik kritis, maka kita tolak H0.
Atau kalau pakai p-value juga bisa. P-value berarti kita bandingkan dengan alfa, kalau lebih kecil dari alfa berarti kita tolak H0. Nah, ini adalah formula sederhana dari sum of square yang sudah kita partisi dari sum of square total. Jadi kalau kita mau menghitung secara manual, formula dari ANOVA pertama sumber variabilitas karena treatment, sum of square-nya bisa kita tuliskan seperti formula yang saya berikan di sini, di mana Y titik J titik kuadrat, ini kan kita tahu J itu adalah indeks dari treatment. Berarti ini artinya kita menjumlahkan data pengamatan untuk setiap treatment ya, untuk setiap treatment yang sudah dikuadratkan. Jadi misalkan kita kan punya treatment A, B, C, dan D, berarti setiap pengamatan yang kita amati di bawah treatment A, berarti kan ada 4 pengamatan untuk treatment A. Masing-masing kita jumlahkan, sebelum kita jumlahkan kita pangkatkan 2 dulu ya. Kita pangkatkan 2 baru kita kuadratkan. Begitu juga untuk variabilitas sum of square dari baris, yang perlu kita perhatikan di sini adalah YI titik-titik kuadrat. Artinya kita jumlahkan dulu semua pengamatan pada setiap baris. Sebelum dijumlahkan kita kuadratkan dulu ya. Jadi kita kuadratkan semua pengamatan di setiap baris, baru kita jumlahkan. Mungkin sedikit koreksi ya, sepertinya tadi yang saya jelaskan masih kurang tepat ya. Jadi saya kembali lagi, tolong dikoreksi lagi. Jadi Y titik J titik pangkat 2 di treatment, sumber variabilitas treatment. Sekali lagi di sini saya jelaskan yang benar adalah bahwa pertama kita jumlahkan dulu semua data pengamatan untuk setiap treatment. Ya, jadi treatment akan misalkan ada 4 pengamatan, kita jumlahkan baru kita pangkatkan 2 dulu ya. Jadi kita jumlahkan semua pengamatan pada masing-masing treatment baru kita pangkatkan 2. Begitu juga untuk baris. Di sini kan artinya kita jumlahkan dulu karena YI titik-titik artinya kita jumlahkan semua data untuk kolom ke I baru kita pangkatkan 2. Begitu juga untuk sumber variabilitas untuk yang berasal dari kolom. Pertama kita jumlahkan semua data untuk setiap kolom, baru hasilnya kita pangkatkan 2. Kemudian di sini juga kita punya indeks Y titik-titik. Ini karena kita punya 3 indeks IJK, berarti YI titik-titik ini adalah penjumlahan semua data ya, YI, J, K dari indeks I, J, dan K. Kalau sudah kita jumlahkan baru kita pangkatkan 2 dibagi dengan N besar ini adalah banyaknya data, atau N besar ini bisa kita hitung P kuadrat. Kemudian di sini kita punya sum of square total. Kalau ini jelas mudah ya, artinya semua data kita pangkatkan 2 dulu baru kita jumlahkan. Kemudian kalau untuk sumber variabilitas error, karena sum of square total itu kan bersifat aditif ya, penjumlahan dari keempat komponen ya, berarti sum of square errornya tinggal kita kurangi saja. Sum of square total dikurangi dengan sum of square treatment, sum of square baris, dan juga sum of square kolom. Oke, di sini saya sudah berikan kode ya, kode R untuk menganalisis rancangan yang bersifat atau rancangan yang berbentuk bujur sangkar Latin. Ini masih menggunakan data yang di awal saya berikan. Jadi ada supir dan mobil, ini merupakan faktor blocking, di mana supir itu adalah baris, mobilnya itu adalah kolom. Kemudian treatmentnya ini diurutkan A, B, D, C, dan seterusnya. Ini kita urutkan untuk setiap baris. Jadi saya tuliskan baris pertama dulu. Ini adalah treatment baris pertama. Ini adalah urutan treatment di baris kedua. Ini adalah treatment baris ketiga, dan yang terakhir ini adalah urutan treatment baris keempat. Kemudian masing-masing variabel yang sudah didefinisikan saya berikan fungsi faktor untuk membuat variabel independen ini sebagai variabel kategorik, karena kalau tidak kita beri perintah faktor nanti akan dianggap sebagai variabel kontinu.
Kemudian di sini saya definisikan variabel dependent Y, ini cara pengurutannya sama. Diurutkan berdasarkan baris pertama dulu sampai dengan baris ke-4. Kemudian semua vektor yang sudah didefinisikan ini saya masukkan gabung di dalam variabel di dalam data frame yang saya sebut df. Kemudian di sini saya punya ada fungsi yang disebut tapply. Tapply ini biasanya bisa kita gunakan untuk salah satunya menghitung min. Makanya di sini ada perintah min. Perintah ini menyatakan bahwa saya mau menghitung min dari respon variabel Y untuk setiap level treatment. Jadi untuk treatment A, B, C itu saya mau menghitung minnya berapa. Begitu juga kalau ini kita ganti dengan supir, artinya saya mau menghitung berapa respon min, respon variabel untuk supir ke-1, 2, 3, dan 4. Ini juga kalau kita ganti mobil, artinya ini saya mau menghitung min dari respon variabel untuk setiap jenis mobil. Atau dengan kata lain ini adalah menghitung min setiap kolom. Nah, cara melakukan uji ANOVA-nya di sini perintahnya masih menggunakan AOV, cuma di sini kita tambahkan satu faktor blocking ya, karena sebelumnya kan kita cuma punya satu faktor, sekarang faktor blockingnya ada dua, yaitu supir dan mobil. Nah, kalau kita keluarkan outputnya, di sini kita punya satu tambahan baris karena kita punya blocking kedua. Ya, di sini saya ganti ya, ternyata di sini outputnya masih output yang dari contoh yang berbeda karena saya punya contoh kedua. Di sini saya coba ganti dulu ya.